adik-adik, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 puji Tuhan. Saya diberkati, engkau diberkati. Pada saat ini, orang akan memulai terangpe peribadatan. Dan untuk itu, Kak panggil semuanya untuk bangkit berdiri. Dan orang akan memulai ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Diberikan Tuhanku. Nah, saat ini orang akan doa pembukaan. Dan untuk itu, Kak mengundang adik-adik sekalian untuk kunci tangan dan orang akan berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di sorga, puji syukur kami sampaikan kepada hadirat-Mu karena atas berkat kasih kuasa-Mu, Engkau boleh lagi menjaga segala aktivitas kami dan kami di saat ini akan beribadah kepadamu. Dan kiranya ya Tuhan Engkau mau memberkati jalannya peribadatan kami hari ini, memberkati para anak-anak sekolah minggu ya Tuhan yang akan mendengarkan. Kiranya ya Tuhan Engkau berikan konsentrasi yang baik, berikan kami konsentrasi yang baik sehingga kami dapat mendengarkan dengan baik apa yang akan disampaikan nanti dalam pembacaan firman dan juga perenungan, dan dapat kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami jadikan sebagai pedoman untuk kehidupan kami. Dan ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Encik Lian yang akan memimpin, yang akan membacakan Alkitab dan akan merenungkan isi berita firman-Mu. Kiranya ya Tuhan Engkau mau memberikan Roh Kudus untuk Encik Lian sehingga Encik Lian dapat memimpin ibadah, dapat membaca, merenungkan isi berita firman-Mu sesuai dan seturut kehendak-Mu saja. Dan peribadatan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau mau memberkati. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum torang membaca merenungkan berita firman Tuhan, mari torang menyanyi bersama-sama Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, bersama
Adik-adik di rumah yang sudah memegang Alkitab, kita akan membaca bersama-sama dalam kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 3-6. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 3 ayat 3-6. Mari kita baca bersama-sama. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Kisah Para Rasul 3 ayat 3-6. Sekarang, mari orang saksikan bersama-sama cerita Alkitab lewat video berikut ini. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan.
supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ada yang masih ingat cerita minggu lalu? Cerita tentang apa, Kang? Ya, torang cerita Alkitab minggu yang lalu itu tentang hari Pentakosta atau disebut juga hari ketuangan Roh Kudus, yaitu hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Seperti yang torang pelajari minggu lalu, di mana orang-orang yang percaya kepada Yesus dapat berkata-kata dalam bermacam-macam bahasa kepada orang-orang yang waktu itu datang dari berbagai-bagai tempat. Sehingga orang-orang itu boleh mendengar tentang perbuatan Allah yang luar biasa dalam bahasa mereka masing-masing. Nah, di cerita Alkitab yang sudah orang saksikan bersama tadi, hal yang luar biasa juga terjadi. Hal luar biasa yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus, di mana saat itu dengan kuasa Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada mereka, mereka dapat menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Sekali lagi adik-adik, hal itu bisa dilakukan oleh murid Tuhan Yesus bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena kehebatan kuasa Tuhan yang diberikan kepada mereka. Tuhanlah yang bekerja menyatakan mujizat kesembuhan yang boleh dialami oleh orang lumpuh itu. Orang lumpuh yang sebelumnya harus dibantu oleh orang lain untuk bisa berpindah tempat, pada saat itu ia sudah bisa berdiri sendiri, dia sudah bisa berjalan, bahkan melompat-lompat, dan akhirnya orang lumpuh itu pun memuji Allah karena mujizat kesembuhan yang dialaminya. Dan yang paling penting, bukan hanya soal mujizat yang terjadi adik-adik, tetapi melalui hal itu, murid Tuhan Yesus juga bisa memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Sehingga nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita juga tidak hanya sekedar meminta agar Tuhan memberikan hal-hal luar biasa untuk kita nikmati sendiri, atau menyenangkan hati kita saja, tetapi mari terus juga berdoa, minta kuasa Tuhan untuk memampukan kita semua hidup sesuai perintah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan, serta berani membagikan tentang kasih Tuhan kepada orang-orang yang lain, sehingga nama Tuhan yang terus dipuji dan dimuliakan. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita semua dengan kuasa-Nya yang luar biasa. Amin. Adik-adik di rumah, saat ini kita akan menghafal satu ayat hafalan yang terambil di dalam kitab Efesus 3 ayat 16. Yang masih memegang Alkitab, kita buka bersama-sama Efesus 3 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Efesus 3 ayat 16. Sekarang mari kita menghafal bersama-sama. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Efesus 3 ayat 16.
Oke adik-adik, tadi Torang telah mendengarkan pembacaan Alkitab dan juga perenungan firman Tuhan. Dan untuk itu Torang sebagai respon, Torang akan mau menyanyi bersama-sama lagu yang berjudul Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Takkan beranjak, tak akan bergoyang. Takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Takkan beranjak, tak akan bergoyang. Takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah adik-adik, sekarang Torang akan berdoa, doa syafaat. Dan untuk itu Kak mengundang adik-adik untuk semua kunci tangan dan Torang akan berdoa. Semua kunci tangan. Dan tunduk kepala dan Torang akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, puji syukur kami sampaikan kepadamu karena berkat kasih kuasa-Mu begitu nyata, begitu luar biasa untuk kehidupan kami. Engkau boleh lagi menuntun jalannya peribadatan kami di hari ini. Kami tadi telah membaca dan juga merenungkan isi dari berita firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, tolonglah kami para guru-guru sekolah minggu, para adik-adik sekolah minggu, kiranya apa yang telah kami dengar dapat kami tanamkan dalam pikiran kami, dapat kami simpan dan dapat kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat kami jadikan pedoman dalam kami menjalankan aktivitas kami. Dan ya Tuhan, di sini kami mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu. Kiranya ya Tuhan Engkau mau memberkati mereka selalu di masa tumbuh kembang mereka. Kiranya Engkau mau memberkati, menjaga mereka selalu di masa tumbuh kembang mereka. Dan kiranya ya Tuhan, adik-adik sekolah minggu Jemaat Kanaan Ulu Indano dapat bertumbuh berkembang menjadi anak-anak-Mu yang sejati. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu Jemaat Gemim Kanaan Ulu Indano. Kiranya ya Tuhan, Engkau mau memberkati mulai dari Penatua Yuli dan juga beserta komisi-komisi yang ada. Kiranya ya Tuhan, segala hikmat, akal budi, kebijaksanaan Engkau berikan kepada Penatua maupun komisi yang ada. Dan memberikan kekuatan selalu ya Tuhan, memberikan kesehatan selalu. Kiranya ya Tuhan, kami sebagai guru-guru sekolah minggu dan sebagai juga penatua yang menaungi anak-anak sekolah minggu dan juga beserta komisi-komisi yang membantu, kiranya dapat secara maksimal dapat melayani para anak-anak sekolah minggu ini dengan baik, sehingga anak-anak sekolah minggu ini dapat bertumbuh berkembang
sesuai dan seturut kehendak-Mu saja. Dan ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk adik-adik yang berada di kelas 6 SD, di mana mereka sedang mengikuti ujian. Kiranya ya Tuhan, Engkau mau menyertai ujian yang mereka ikuti dan memberikan kesehatan kekuatan selalu, sehingga mereka dapat mengikuti ujian dengan baik. Dan kiranya ya Tuhan, segala hasil yang akan mereka terima merupakan hasil yang terbaik untuk mereka. Dan ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu. Dan sebentar juga kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami selesai dari peribadatan ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau mau menjaga, menuntun, melindungi aktivitas kami, baik kami, para guru-guru sekolah minggu, para adik-adik sekolah minggu, dan juga orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau juga mau memberkati para orang tua. Kiranya ya Tuhan, Engkau mau memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam mereka menjaga dan juga dalam mereka mendidik para adik-adik sekolah minggu Jemaat Gemim Kanan Ulindano. Kiranya Engkau mau menyertai, menyehat, kuatkan selalu para orang tua yang ada. Dan ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dan mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan, dan kami akan tutup doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, masih semangat toh? Fortorangmu memuji Tuhan. Dan semuanya Kak undang untuk berdiri, dan Torang akan melakukan lagu penutup Torang di peribadatan Torang kali ini. Dan mari Torang menyanyi bersama-sama, Sejak Ku Kenal Yesus. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalalalalala. Terima kasih Tuhan.
sampai sini terampai peribadatan di hari ini. Dan sampai jumpa di peribadatan minggu depan. Dan jangan lupa untuk rajin berdoa dan juga rajin baca Alkitab. Sampai berjumpa kembali. Dadah.